Nggak usah dihapus, saya juga seneng lihatnya. Asik ya. Astagfirullah. Hapus nggak? Apa direbut? Sini. Jangan. Enak aja mau ambil HP. Pergi deh. Mbaknya ya nggak sopan ngerebut. Orang cuma Apa saya foto. nggak sopan? Orang masnya yang foto-foto sini mas. Cuma foto terus. Mas yang lagi panas. Jangan dong. Pergi deh. Masa? Hapus nggak? Ini sih mbak. Kenapa? Itu apa? Ikut duduk sini. Ngapain mas? Enggak, cuma foto doang. Mas mau ngapain? Masa nggak boleh difoto? Minta fotonya sekali ya? Saya mau kirim. Mas saya lagi sibuk ini. Kalau nggak ada kepentingan mending pergi aja. Mas. Kok judes sekali mbak, masa nggak boleh difoto sekali? Nggak boleh, Nggak, saya lagi sibuk. saya mau kirim ke ini, ke Mas. teman saya. Sekali aja mbak. Nggak mau. Ini nggak usah ditutup mbak mukanya. Ya gimana? Nggak Mas saya lagi kelihatan. sibuk loh. Ya udah, saya di sini aja deh. Sini aja ya. Kenapa mbak? Kok sampai? Mas lihat nggak orang lagi sibuk? Ya cuman minta fotonya aja sekali. Ketemu. Saya mau kirim karena karena mbaknya cantik. Enggak. Sekali aja. Mas saya lagi sibuk. Ya udah, Kasih tahu nggak enak soalnya. duduknya di sini. Sini aja dah. Sekali aja. Mbak. Nggak mau. Ini saya mau kirim ke sahabat saya nih. Mas. Dibilangin sekali. Ya udah kalau nggak boleh. Tapi nggak apa-apa ya pergi duduk aja. sini ya. Nggak usah. Masa nggak boleh duduk di sini? Mas saya lagi sibuk. Nah gitu pas lagi marah gitu. Pas lagi marahnya. Bagus kelihatannya pas lagi marah gitu. Apa sih mas nggak jelas banget? Tuh kan, fotonya bagus tuh. Tuh, lagi marah Hapus gitu. nggak? Kenapa Jelek tahu. kenapa harus dihapus ya? Hapus. Loh, kan saya mau kirim. Saya nggak mau lihat. Itu tuh lihat. Tuh, bagus. Hapus mas. Nggak sopan sekali foto-foto orang. Bukan gitu, mbak kan Nggak tumben sopan. saya ketemu. Tahu namanya nggak sopan? Mas ini ingat umur dong. Saya tumben nih ketemu. Iya, saya ingat sih umur tapi kan makanya apa salahnya kalau ketemu orang cantik kayak gini kan terus foto bareng gitu kan. Banyak orang cantik. Tapi kan cantiknya beda. Kayak banyak kan beda cantiknya. Enggak. Ya, sekali lagi ya. Kita selfie. Kenapa sih? Apa sih mas? Tuh, lihat. Tuh. Nggak lihat. mau. Masya Allah, cantik sekali. Hapus mas, saya nggak suka. Kenapa harus dihapus? Nggak sopan. Yaudah sini nomornya saya mau kirim ini. Nggak mau. Ya kan bisa juga buat kenangan nanti kan kalau mbaknya punya cowok kan bisa juga pasti jadi profil kan nanti juga. Kan di banyak punya cowok Mas nggak? pergi aja deh. Punya cowok nggak? Bukan urusan mas.
Saya lagi banyak tugas, banyak deadline. Masnya ganggu aja. Mbak di sini, Mbak. Mas, apa sih mas ini? Hapus nggak? Jelek tau? Bagus itu, kelihatan cantik kayak gini. Enggak. Tuh kan, kalau kita berdua gini kan pas kelihatan. Saya cantik, kamera masnya nggak bagus. So, ini HP-nya juga lumayan, Mbak. Enggak, jauh. Ya udah terus. Mas, jelek banget. Enggak usah dihapus, saya juga seneng lihatnya. Asik ya. Astagfirullah. Hapus nggak? Apa direbut? Sini. Jangan. Enak aja mau ambil HP. Banget. Pergi deh. Mbaknya ya nggak sopan ngerebut orang yang cuman Apa saya foto. nggak sopan? Orang masnya yang foto-foto sini mas. Cuman foto. Mas yang sopan mas. Jangan dong. Pergi deh. Masa? Hapus nggak? Sini. Jangan. Enak aja mau. Mas ini nggak sopan banget sih. Ini pergi aja. Ini nggak senang saya Nggak duduk lihat sini. orang lagi sibuk. Ya kan maaf. Mengganggu. Ya kan mbaknya kan cuma di situ, saya kan cuma foto-foto Hapus aja. mas. Saya nggak suka. Hapus. Kalau tambah cantik tuh kalau marah kayak gitu tuh. Jelas banget. Masih aja ada orang nggak jelas. Mas, nggak sopan tahu? Siapa bilang nggak sopan? Kan tadi saya udah permisi dari tadi. Sini. Jangan. Mau ambil. Udah, saya pergi aja daripada udah ambil. Tuh jadi hilang tuh. Ya Allah, ternyata cewek secantik itu pasti bisa ya. Ngapain di situ mas? Pergi aja. Lah kan orang udah jauh mbak. Keluar. Terserah saya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah selawat ini mbaknya merasa tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawi minal ahwali muttahimin. Amin tadzakuriji rani bizi salami madza tadam anjawab
dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas siksa. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami anak yang durhaka ya Allah. Kami anak yang selalu melawan kepada kedua orang tua ya Allah, yang selalu tidak pernah menuruti perintah-perintah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan noda yang telah kami perbuat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa, Mak? Mas, bagus. Mas, ngomong amat. Mas. Mas. Kenapa? Suara Mas bagus. Enggak, biasa aja. Mas, sini. Enggak. Mas, maaf dong. Mas. Kenapa? Maaf ya Mas. Kenapa emang? Tadi saya kasar. Emang banyak kasar. Maaf ya. Iya, emang kenapa gitu? Maaf ya Mas. Suara Mas bagus. Enggak lah, biasa aja. Saya tersentuh tahu. Kenapa harus tersentuh? Ya tadi kan sholawatnya tentang orang tua ya kan. Nah, terus? Saya kan merantau gitu, jauh dari orang tua. Kayak keinget aja gitu. Kayak gimana? Oh, gitu. Tersentuh. Ya alhamdulillah kalau bisa tersentuh gitu. Jadi saya minta maaf ya Mas tadi. Iya, gak apa-apa. Saya juga capek, makanya kayak gitu. Maaf ya Mas. Pindah ke sana yuk Mas. Mana? Di sana. Enggak, enakan di sini. Tadi kan udah nggak boleh duduk di situ. Enggak, tadi tuh saya kebawa emosi karena Masnya nggak sopan juga sih. Ya, Ya. udah. Tapi saya juga minta maaf ya. Ya. Dimaafin kan? Ya, Karena tapi saya tadi nggak- saya mau maafin Masnya kalau Mas sholawatin saya lagi, gimana? Ya gampang soal itu. Yang penting ya mbaknya maafin dulu gitu. Iya, duduk di sana yuk. Bismillah. Sekarang mbaknya lagi ngerjain apa? Ada tugas apa gitu? Tugas, itu tugas kuliah. Terus kuliah. Ya, Ya terus? saya capek.
karena kebetulan deadline-nya bentar lagi, terus saya lagi fokus-fokusnya, masnya malah kayak gitu. Oh gitu. Tapi ya sebelumnya saya minta maaf ya. Saya tadi udah ngeganggu ke mbaknya, udah bikin banyak kesel. Tapi kalau boleh saya kasih sedikit apa ya, masukan buat mbaknya ya. Tapi maaf tapi ya ini ya. Iya. Kenapa sih mbak itu kan ngerjain tugas kuliah? Lalu kenapa mbaknya mengatakan bahwa capek? Capek karena gimana ya, kita kan kuliah tentunya dituntut juga kan buat selesainya kapan gitu. Iya kan. Iya saya paham, cuman gini, seharusnya apapun yang kita lakukan itu, apalagi ini menuntut ilmu ya, kuliah. Dan sekarang kalau kita diberikan suatu tugas harus kita selesaikan juga, ya memang itu kewajiban kan. Nah, tapi kenapa kadang-kadang manusia itu memang mengatakan bahwa capek lah, inilah gitu kan, jenuh lah segala macam. Kalau saya berpikir, kenapa orang itu mengatakan seperti itu? Karena itu ciri-ciri orang yang belum ikhlas. Ya, mungkin saya juga termasuk yang nggak ikhlas, Mas. Ya, makanya sekarang kalau memang kita mau melakukan sesuatu, kita apalagi ini kuliah kan, pertama yang kita dalam kuliah itu ya kita harus ikhlas dulu untuk berkuliah, untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kita sudah ikhlas dan juga sekarang kita dikasih tugas untuk kita harus selesaikan, kita juga harus ikhlas menerima tugas itu. Dan kalau kita jalani dengan ikhlas, nggak akan capek dan tidak lagi ada obrolan capek dari mulut itu. Iya sih. Yakin nggak? Ya. Tapi betul Mas, karena saya juga mahasiswa akhir ya. Nggak akhir sih, kayak masih semester 5. Cuman orang tua saya nih selalu kayak setiap saya pulang kampung gitu ke rumah, pasti ditanya gitu, kapan selesainya, padahal orang tua saya pun nggak tahu gitu. Saya di sini kerjain tugas, itu bukan hal yang mudah lah ya. Mudah gitu, apalagi harus itu ya. Iya, ditanya kapan selesainya, kayak gitu. Iya, tinggal mbaknya tinggal ngasih jelasin aja ke orang tua. Ya, jelasin. Ya, tapi kalau kita ngejelasin ke orang tua itu kita harus dengan sopan. Ya kan, dengan tutur sapa yang baik, biar juga orang tua itu tidak tersinggung. Biar dia paham bahwa seberapa berat itu tugas yang kita harus kerjain gitu kan, yang harus kita selesaiin gitu. Ya memang sih tuntutan dari orang tua itu wajar. Karena apa? Karena beliau itu menginginkan anaknya itu jadi orang yang sukses, ya kan? Pengen anaknya itu pintar, ya kan? Dan dikala anaknya sudah sukses, betapa kebahagiaan yang dia akan dirasakan oleh seorang ibu atau seorang bapak gitu kan. Nah, dengan itu aja, walaupun kita tidak memberikan apapun kepada orang tua itu, hanya kita memberikan dia senang, ya kan? Itu aja udah sangat gembira orang tua itu. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir lagi seperti itu. Kita anggap orang tua kita tuh ya udah, kewajiban lo mau ngasih duit, mau biayain gua terserah mau gimana. Nggak bisa seperti itu, ya kan? Nah, setidaknya kita tuh sekarang harus membuat orang tua kita tuh bangga. Memang kalau kita tebus jasanya orang tua itu terhadap kita tuh tidak mungkin. Dengan semua alam ini berserta isinya aja kita berikan kepada kedua orang tua kita, nggak akan bisa membalas jasa budinya orang tua kita itu. Nah, sekarang kalau kita cuma asal kasih dia tuh senang, gembira, bahagia, dia merasa bangga terhadap anaknya, itu udah sangat luar biasa buat orang tua itu. Dia tidak membutuhkan pemberian uang dari kita, enggak. Tapi kadang-kadang kita yang nggak sadar, ya. Kenapa Bang? Pikiran aja Mas. Pikiran. Apa yang dipikirkan coba? Pikiran orang tua gitu. Pikiran orang tua. Ya kan, orang tua itu betapa beratnya tanggung jawabnya orang tua itu kan. Sekarang harus dia membiayai anaknya, menafkahi anaknya, dan membiayai untuk biaya kuliah. Harus setiap semester harus dia bayar. Belum bekalnya.
ya kan? Kita itu makanya wajar kalau orang tua itu nuntut. Nah, tinggal kita itu bisa nggak kita menjalani semua itu dengan ikhlas. Makasih Mas, saya lagi butuh-butuhnya kata-kata kayak ini gitu, karena gimana ya, lagi capek-capeknya gitu ya. Kayak kalau kita cuman ngejalanin itu sendiri kayak gini capek gitu. Terus kalau ketemu sama orang tuh kayak tadi bawaannya emosi apalagi gitu. Diganggu ya. Sakit betul hati kita pasti nih. Wajar lah, saya juga paham tentang itu. Tapi kalau gitu berarti mbaknya juga mungkin butuh seseorang yang bisa menyemangati ya, yang bisa menyupport gitu. Dan saya seneng gitu ketemu Masnya, walaupun mungkin tadi awalnya bikin kesel ya. Iya, harusnya kan kalau emang mau kasih solusi mungkin ke saya yang lagi capek-capeknya ini, langsung aja gitu langsung aja gitu. Kenapa harus kayak tadi Mas? Maaf ya, tadi itu apa ya, saya cuman maaf ya, saya orangnya iseng. Saya orang yang iseng, suka ngegangguin orang gitu kan, tapi bukan saya niatnya cuman harus mengganggu, harus bikin mbaknya itu marah atau apa, enggak sih sebenarnya, ya kan. Saya juga makanya minta maaf ke mbaknya. Sebenarnya saya tadi tuh memang benar, saya ngerjain mbaknya, saya nguji tes mbaknya itu. Saya lihat tadi dari jauh itu udah begitu lesu mukanya, itu udah bawahnya pasti ambak gitu kan, marah, capek gitu kan. Nah, makanya saya coba tes cewek ini, mbak ini sejauh mana kesabarannya, apalagi dia ngerjain tugas gitu kan, sejauh mana dia keikhlasannya. Tapi kalau mbaknya tadi itu orang yang benar-benar ikhlas ngerjain tugas, saya datang ke sini pun juga mungkin dengan happy aja, ya kan. Tapi kan enggak kayak gitu Mas. Kayak gitu, ya. Saya emosi banget. Nah sekarang saya minta maaf juga ya, boleh ya, minta maaf, dimaafin kan? Karena saya tadi udah ngelakuin suatu kesalahan buat mbaknya, ngisengin mbaknya. Ya semoga aja mbaknya nggak nanti apa ya, nggak marah lagi. Tapi sekarang saya akan bayar kesalahan saya itu biar mbaknya itu terhibur. Gimana kalau saya berselawat? Ya boleh. Boleh. Biar mudah-mudahan ya bisa terhibur. Saya juga ngerasa butuh itu deh kayaknya gitu. Karena gini. Iya gini. Karena gini ya. Kita itu disuruh atau dianjurkan itu dikala kita melakukan menghadapi suatu masalah, kita tuh dianjurkan untuk memperbanyak baca selawat. Karena barang siapa yang selalu membaca selawat, pikirannya itu akan tenang, hatinya akan adem, ya kan. Mungkin itu akan jadi obat yang paling mujarab buat orang-orang yang lelah, orang-orang yang capek, orang-orang yang lagi pusing, yang lagi apa. Sehingga orang kadang yang harusnya dia marah, dia akan mungkin insya Allah akan reda marahnya. Ya buktinya alhamdulillah tadi saya begitu saya selawat aja tadi mbaknya langsung luluh. Iya. Ya kan? Nah sekarang coba saya selawat lagi. Ya mudah-mudahan dengan selawat ini. Tapi selawat ini lebih ke, kalau selawat itu sebenarnya gini ya. Selawat itu kan kita berselawat kepada Nabi. Selawat itu adalah doa. Nah, yang paling kita dianjurkan itu bahwa membaca selawat pada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu kan, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi gitu. Nah, yang saya baca sekarang ini kan mungkin bisa aja mungkin orang banyak kalau mengatakan bahwa itu selawat, tapi sebenarnya kan ya lirik Arab lah gitu kan, seperti. Tapi di dalamnya itu juga banyak mengandung doa gitu kan. Gimana? Mulai nih? Ya. Ya Mas. Tapi sebelum saya selawat, sorry ya, sebelum saya selawat, saya minta satu aja, karena nggak tahu, saya tadi saya amati mbaknya, saya lihat pasti mbaknya tuh mempunyai sesuatu yang sangat menarik, yaitu senyum. Boleh nggak saya minta senyumnya sekarang sekali aja? Gak boleh dong kayak gitu. Iya. Saya yang tadi sedih pengen ketawa. Kenapa sedih? Sedih aja Mas. Sedih aja. Senyum aja dong sekali. Ya udah, sudah salatan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, kami mohon semoga mbaknya, siapa namanya? Boleh nggak kenalan dulu? Biar saya sebutkan namanya untuk mohonkan kepada Allah. Saya Lara. Lara. Ya. Oke. Mudah-mudahan Mbak Laranya dikasih kelancaran ya dalam mengerjakan tugasnya. Amin. Dan Amin mudah-mudahan banget. apapun bentuk tugas, seberat apapun tugas itu, nanti semoga diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga cepat wisuda juga ya Mas. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'ani samdi ajlu khabasal ardi huwa nafli wal fawdi wa minal ayati sana faidi. Gimana? Lanjut. Sawahidu ya maula fi'lan la nasu kitabi aula wa sayablugu bid dunya taula. Nah itu senyumnya itu yang Duktu alalan natakhalla amiladil mabrur sajil tari wujudi min ba'di hayatil bud. Duktu alalan natakhalla amiladil mabrur sajil tari wujudi min ba'di hayatil bud. Hinal Qur'an tajalla sultanu li nafsi tawalla. Hinal Qur'an tajalla sultanu li nafsi tawalla wa zahaju. Gimana? Bagus. Lanjut. Duktu alalan natakhalla amiladil mabrur sajil tari wujudi min ba'di hayatil bud. Duktu alalan natakhalla amiladil mabrur sajil tari wujudi min ba'di hayatil bud. Hinal Qur'an tajalla sultanu li nafsi tawalla. Hinal Qur'an tajalla sultanu li nafsi tawalla wa zahju. Alhamdulillah. Bagus Mas. Ayo dong, sambil dimakan dong, diminum. Kenapa ngeliat terus? Gimana ya? Enak gitu. Enak apanya ya enak? Kayak lagi capek-capeknya, emang bagusnya dengan sholawat gitu kan. Jadi lebih tenang. Lebih tenang ya, pikirannya sekarang udah nggak bawa makan gitu ya? Enggak sih. Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya. Tapi ini cuma sekedar ini ya. Ya mungkin sekedar masukan juga gitu kan ya. Yang pertama, boleh nggak ini saya berpesan gitu kan? Boleh. Jadi gini, pesan pertama saya bahwa Mbak Laranya sering-seringlah baca sholawat,
ya mungkin nggak bisa selawat yang agak panjang, ya cukup dengan baca Sallallahu ala Muhammad. Tahu nggak selawat itu selawat Jibril, selawat yang salah satunya selawat yang dipakai jadi maharnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu yaitu selawat Jibril. Kenapa selawat Jibril itu dipakai sebagai maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa? Ya, beda dengan zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang kan dia harus pakai emas, pakai apa gitu kan. Sebegitu besar faedah dan manfaatnya selawat itu, sampai-sampai Allah membisikkan ke malaikat Jibril untuk sampaikan ke Nabi Adam untuk baca selawat Jibril itu menjadi maharnya saat dia mau mendekati Siti Hawa. Apakah ada wanita sekarang yang mau dimaharkan dengan itu? Mungkin enggak ya. Mungkin enggak ya. Iya. Karena alasannya? Mungkin untuk mahar selawat gitu. Mungkin kalau dari saya gitu ya, cewek sekarang tuh butuhnya tuh bentuk nyatanya. Bentuk nyatanya. Iya. Misal barang itu kan bentuk Barang. nyatanya kayak gitu. Padahal ya kan, kalau anggaplah emas, ya kan, ya tapi ya kita nggak bisa apa ya, dalam arti menolak itu gitu kan. Itu memang udah jadi keharusan dalam pernikahan bahwa harus dengan syarat mas kawin berapa gram emas gitu kan, yang seperangkat alat sholat lah kayak gitu kan. Padahal kalau kita berpikir, kalau hilang aja emas itu, ya kan, kalau hilang akan jadi apa coba, ya kan? Iya sih. Dan juga itu mungkin hanya dipakai untuk di dunia, hanya perhiasan, hanya untuk mungkin ya bisa dikatakan lah itu sebagai jadi menambah passionnya gitu kan. Tapi coba kita lebih jauh juga kita berpikir, kalau selawat yang diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan, lalu seorang perempuan itu setiap saat dia baca selawat itu, dua-duanya akan bahkan nanti akan dua-duanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, dan juga bahkan itu juga bisa menghantarnya nanti ke surga untuk bersama. Tapi kalau cincin coba, Iya. ya kan, cuma sekedar perhiasan kan. Kalau hilang ya hilang. Iya hilang, tapi coba selawat itu tidak akan pernah hilang. Memang tidak akan kelihatan secara nyata, ya kan, itu karena diucapkan gitu kan, cara sistemnya ya, caranya gitu kan, tapi manfaat dan faedahnya itu sangat luar biasa. Dan seandainya saya sebagai seorang perempuan, mungkin saya akan lebih memilih untuk dimahari dengan selawat itu. Selawat emas 2, anggaplah dikasih 10 gram, berapalah harganya, ya Iya. kan? Dan itu hanya dipakai segitu aja. Tapi kalau kita dikasih selawat sebagai maharnya, ya kalau boleh, kalau bisa kayak zaman sekarang gitu kan, kalau bisa itu sama artinya dia diberikan bahwa dunia beserta isinya dan akhiratnya dia. Coba bayangkan betapa besarnya, Iya ya. ya kan? Coba deh kita berpikir secara ini lah. Ini saya mau deh Mau dimaharin itu. dimahari itu. Iya boleh. Padahal itu yang sebenarnya. Makanya saya malah sangat senang sekali kalau apabila wanita itu bisa menerima seperti itu, dan ada seorang lelaki yang mau memberikan mahar seperti itu, dan itu sangat luar biasa menurut saya ya. Coba sekarang sekali baca selawat, sekarang lelaki ini memberikan selawat itu kepada seorang perempuan sebagai jadi maharnya, lalu sekali dia baca selawat itu kepada sama perempuan itu, dia akan dibalas 10 kali oleh Allah. Allah yang membalasnya, coba. Iya. Ya enggak? Dibalas dengan Allah. Di samping juga dibalas sama Allah, juga nanti akan mendapat syafaatnya dari baginda Nabi sendiri. Dan bukan sekedar itu juga yang dia dapat, dia akan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Kalau dia baca sampai 1000 kali dalam sehari, dia dari sejak sekarang orangnya yang membaca sampai cucu-cucunya nanti, dia tidak akan pernah kekurangan harta, ya kan?
Nah sekarang kalau udah itu sudah selalu dibaca, diamalkan, lalu harta tidak kekurangan, berarti kan banyak uang. Gampang kan kalau beli emas, jangankanlah segram 2 gram kan? Iya. Iya nggak? Ya ini kalau kita berpikir secara agama ya. Tapi kan zaman sekarang kan beda sih, iya kan? Iya. Ya, mungkin anggaplah sekarang balaranya mau, oke lah mau gue seperti itu, gue dikasih selawat jadi maharnya, tapi orang tuanya nanti kan Iya, iya gitu betul. kan? Nanti juga, dikira nggak effort lagi menantunya. ya kecuali dijelaskan dulu gitu kan, jelaskan gini bisa menerima nggak kayak gini-gini. Atau juga pada akhirnya juga dikasih juga gitu kan apa yang dia mau gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang lebih baik itu bahwa makanya wanita yang paling terbaik itu adalah wanita yang murah, bukan murahan. Artinya yang tidak dibayar dengan mahal. Itu sebenarnya wanita yang lebih baik. Kalau sekarang kan dia harus dipaksa, harus bayar sekian gini, harus bawa kamu nikah kemana gua harus bayar sekian, kan gitu. Iya. Sebenarnya enggak kurang baik ya seperti itu. Kalau dalam ajaran agama. Ya, paham kan? Paham. Sekarang kita udah baca selawat, udah 2 kali nih saya selawatan kan. Iya. Sekali lagi nih saya minta ya. Iya, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Sekarang saya minta mbaknya ya satu, saya minta pertama mbaknya baca selawat 11 kali. Yang besar suaranya. Jangan deh. Biar saya dengar. Sallallahu alaihi Muhammad itu aja ya baca. Sallallahu selawat Jibril. Yang besar. 11 kali hitung. Mas dulu deh. Saya wali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berniat mudah-mudahan dengan selawat Jibril ini yang kita baca 11 kali semua urusan banyak dilancarkan. Amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo, Sallallahu alaihi Muhammad. Terus. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Alhamdulillah ya. Nah itu selalu dibaca ya. Selalu baca. Itu yang pertama permintaan saya. Ya. Yang kedua permintaan saya senyum lagi. Udah. Senyum mulu. Kan senyum membawa nikmat. Senyum bawa apa? Senyum itu kan sedekah. Iya. Nah, ya udah. Mau nggak bersedekah? Mau. Ya udah kalau senyum. Makasih loh Mas. Saya agak lega nih ketemu Masnya. Ya, tapi besok nih Mas ya. Kalau ketemu orang lagi tuh jangan kayak gitu, risih tahu. Kita lagi pusing gitu, mesti kayak gitu. Gimana ya, saya enggak kan saya udah bilang tadi pertama saya minta maaf, kedua saya sengaja. Ya. Kenapa harus disengaja ke sayanya Mas? Langsung aja duduk. Mas Mbak lagi capek kayak gitu, ditanya gitu loh. Apa sih susahnya cowok-cowok bertanya dulu? Iya kan, kalau saya bilang kayak gitu kan mungkin nanti dibilangin saya kok sok baik, ya kan? Enggak, kalau datanya baik-baik ya kita menerimanya dengan baik-baik dong. Oh gitu. Tapi kalau kayak tadi tuh enggak banget. Nah terus nanti nih, kalau nanti Mbak Laranya lagi apa namanya, lagi pusing, lagi apa, terus kepingin lagi dengar saya berselawat, gimana kalau mbaknya, apakah mbaknya mau akan cari saya atau mbaknya akan hubungi saya untuk semoga kita bisa ketemu lagi sih. Lebih baik ketemu ya. Ketemu lagi. Tapi dengan cara yang kayak tadi mungkin nggak lebih baik nggak usah ketemu gitu. Tapi kalau Masnya baik-baik caranya kan enak gitu. Kan nanti kan kalau ketemu kan paling cuma selawat doang. Paling sih mbaknya ngerjain tugas atau apa kan, terus saya cuma selawat. Gimana? Iya sih. Ya kan? Nggak akan dikerjain kok. Makasih ya Mas ya. Saya merasa paling apa ya, soal dikerjain sih nggak, paling cuma diisengin paling. Ya sama aja. Apanya ya sama kan, coba iseng sama ini kan beda. Iya digangguin kan sama aja buat kesel dong. Iya, enggak juga sih. Iya. Terus kamu kemana? Udah selesai nih tugasnya?
tugasnya belum selesai, tapi jamnya udah selesai. Udah Jadi selesai. saya balik kos dulu. Balik dulu kos. Iya. Ya udah, jadi nanti di kos dilanjutin ya? Iya. Apa langsung istirahat? Tapi Dikerjain gini aja, lagi. sampai ke kos nanti mbaknya baralanya kalau memang belum sholat ya Iya, belum sholat isya sih. ambil air wudhu, sudah ambil air wudhu, sholat, terus amalkan sholawat, terus kalau mengerjakan tugas insya Allah pasti akan tenang, beres deh. Iya Mas, makasih ya. Pasti akan diturunkan nanti sesuatu oleh Allah untuk bisa cepat. Yang penting niatin aja cepat beres, mohon pertolongan dari Allah. Nah kadang sih mbaknya kadang-kadang lihat cuma ngerjain tugas tapi nggak pernah minta pertolongan. Sementara yang ciptain siapa? Allah. Iya, kenapa nggak minta pertolongan? Iya juga sih ya. Kok baru ya kepikiran. Makasih Mas ya masukannya. Ya udah kalau gitu mungkin saya mau ini makanannya Dok. Nanti Iya. basi enggak ya, enggak akan basi. Ya makasih ya Mas ya. Makasih banyak. Mas udah Sama-sama. memberi saya solusi biar saya tenang gitu. Biar nggak mumet lagi. Makasih Mas ya. Siap. Masnya habis ini mau kemana? Kalau teman kita ngobrol atau gimana nggak apa-apa kan? Boleh nggak minta nomornya? Boleh. Berapa nomornya? Disebut nih. Ya, 08 08 71. Ya itulah, nanti disambung lagi. Ih, Iya itu, semoga kita bisa ketemu di sini lagi Mas. ya tapi kan belum lanjut nomornya. Iya, dicari aja effort. Oh gitu. Ya. Ya udah. Oke deh. Ya udah. Makasih Mas ya. Saya pamit dulu. Ya. Sekali lagi saya minta maaf. Tadi Ya, itu udah apa-apa. bikin kesel ya. Yang penting jangan sampai 2 kali sih. Kalau 3 kali? Apalagi 3 kali. Tapi saya senang liatnya. Sekarang tuh kayak gimana ya? Senang ngeliatnya tuh mukanya tuh jadi kayak apa ya? Greget gitu. Jadi kalau marah itu kayak gimana gitu. Jelek ya kalau marah. Bukan jelek, malah tambah cantik. Enggak sih. Soalnya tadi lagi capek-capeknya Mas, saya harus. Nah itu makanya kalau namanya orang cantik terlahir jadi orang yang cantik itu sangat beruntung. Walaupun dia lagi marah, lagi kesal, lagi capek, lagi apa tetap cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harus bersyukur kepada Allah. Ya udah ya. Kita pamit. Iya. Boleh? Aku juga mau pamit ini Mas, mau gitu. pulang. Atau mau pulang bareng? Enggak usah. Gak usah. Apa mau diantar? Enggak apa-apa, enggak usah. Gak usah. Ya udah. Hati-hati ya. Iya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Makasih Mas, hati-hati ya. Iya. Sepeda dulu dong.